Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu pada hari Sabtu ini pada kegiatan bimbingan serta kegiatan konseling Asrama Bina Siswa Putri angkatan ke-27. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan di akhir pekan ini, di hari Sabtu, malam Ahad kita tidak sendirian nih anak-anak semua. Kita bisa sama-sama untuk sharing, untuk berbagi, untuk sekadar memberikan cerita atau berita apa nih selama sepekan ini anak-anak belajar, selama sepekan ini anak-anak menimba ilmu. Nah, udah ada apa aja sih yang didapat kayak gitu ya. Gimana, sudah lumayan bisa beradaptasi atau belum dengan kegiatan barunya di SMA ya? Secara anak-anak semua pada kali ini ada di fase peralihan dari masa SMP ke masa SMA. Jadi remaja awal yang memang banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Kalau kita tahu bahwa anak remaja atau anak seusia SMP atau seusia SMA itu adalah masa-masanya ingin mencari tahu, seperti itu. Ingin seperti apa sih kehidupan sekolah yang kayaknya seru nih kalau kayak gini, atau kayaknya kalau misalnya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya itu kayaknya seru deh, atau kayaknya asik kayak gitu ya. Baik anak-anak semua, pada malam ini sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan ya, Ibu akan sharing atau Ibu akan memberikan sebuah ulasan mengenai buku. Nah, di sini ada sebuah judul buku. Tidak terbaca ya, sepertinya ini ada efek kaca. Tapi judul buku ini adalah Hasil Tidak Pernah Membohongi Proses. Nah, jadi di sini ada anak judulnya Cara Bijak dan Cerdas Menapaki Tangga Kesuksesan. Masya Allah sekali ya. Di sini adalah tulisan buku dari Bapak Ahmad Fahrudin. Nah, ini merupakan seorang penulis tentang pengembangan diri atau pengembangan jiwa ya, tentang penguat jiwa. Buku ini menceritakan tentang bahwa hasil tidak pernah mengkhianati atau membohongi proses. Sebetulnya bukan seperti bedah buku ya, tapi ini sekadar Ibu ingin memberikan reminder gitu ya, untuk diri Ibu juga, untuk anak-anak juga, bahwa kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah terpisahkan dari yang namanya sebuah proses atau sebuah perjalanan yang menuju pada hasil tertentu yang mengarah kepada tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini ada kata pengantar ya, kata pengantar di buku ini dari Bapak Doktor Ainun Naim. Ini adalah seorang penulis buku self development
tahun 2015 dan merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan dari IAIN Tulungagung. Jadi dijelaskan ya bahwa manusia merupakan makhluk dinamis. Ia selalu tumbuh dan berkembang karena adanya tantangan dalam kehidupan. Tantangan demi tantangan membuat manusia mendaya gunakan akalnya untuk pengembangan diri. Mengembangkan diri menjadi aspek penting agar kehidupan seseorang bisa maju. Tanpa adanya pengembangan diri, manusia akan menjadi sosok yang stagnan. Hidupnya hanya berisi rutinitas yang miskin makna. Menurut Brian Tracy, pada abad ke-21 ini, ada penghargaan besar terhadap pengetahuan dan keterampilan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan semakin besar keterampilan yang bisa diterapkan, maka ia semakin kompeten dan bernilai. Jika dicermati, pendapat ini secara eksplisit menyebutkan dua aspek penting dalam konteks pengembangan diri, yaitu memiliki pengetahuan yang terus diasah dan memiliki keterampilan yang mumpuni. Tanpa kedua aspek tersebut, seseorang akan semakin tertinggal dalam kompetisi kehidupan. Jadi kita bisa tahu ya anak-anak semua bahwa kehidupan kita ini tidak akan jauh-jauh dari sebuah pergerakan. Tadi ya disebutkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang dinamis. Jadi seperti roda yang berputar ya, bisa diibaratkan seperti demikian karena terkadang ada saja sesuatu hal yang memang kadang-kadang A, kadang-kadang B, seperti itu ya. Jadi selalu ada pergerakan, selalu ada perubahan di setiap waktunya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa adanya aspek penting dalam kehidupan seseorang itu adalah ketika dia berkembang. Nah, yang pertama ketika seseorang memiliki pengetahuan yang banyak dan ketika seseorang memiliki keterampilan yang mumpuni. Jadi merupakan salah satu proses yang tidak akan pernah lepas ya dari kehidupan kita, bahwa setiap pengetahuan atau setiap pembelajaran yang kita alami saat ini adalah salah satu proses untuk mengembangkan diri dan membuat diri kita memiliki banyak pengetahuan, juga memiliki banyak keterampilan. Nah, Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang sudah menjadi teladan kita, seperti itu ya. Sejak beliau diutus menjadi seorang rasul, kita juga diperintahkan untuk meneladani beliau. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang luas ilmu pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga sangat mumpuni. Nah, selain itu Rasulullah juga ya merupakan seseorang atau merupakan nabi yang memiliki akhlak yang sangat baik. Lalu apa hubungannya dengan karakter tadi ya, karakter kehidupan yang dinamis. Nah, jadi Rasulullah juga dulu sudah memberikan contoh bahwa kehidupan yang dijalani beliau juga kehidupan yang sangat dinamis. Dari beliau kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau diutus menjadi seorang rasul, kehidupannya tidak pernah lepas dari suatu perubahan atau sesuatu yang di dalamnya terdapat tantangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita bicara soal tantangan atau soal rintangan di dalam hidup, itu adalah sesuatu yang memang akan terus ada di dalam hidup kita, yang mana hal tersebut adalah suatu acuan, suatu batu loncatan untuk kita memperoleh banyak ilmu pengetahuan, juga memperoleh banyak keterampilan. Ketika kita punya banyak pengalaman atau misalnya punya banyak pernah melewati suatu peristiwa yang sepertinya ini bisa jadi pembelajaran nih buat diri kita, atau sepertinya ini bisa membuat kita semakin kuat. Nah, di situ
merupakan salah satu contoh ya, contoh bahwa kehidupan yang penuh dengan kedinamisan ini akan menyebabkan kita banyak memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah awalan dari buku Hasil Tak Pernah Membohongi Proses, dan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan ya, mungkin sekitar 2-3 pertemuan, Ibu akan memberikan pendahuluan atau awalan tentang isi dari buku ini ya, buku Hasil Tidak Pernah Membohongi Proses. Dan nanti setelah ini anak-anak silakan untuk menuliskan hikmah atau kendala apa yang dialami selama 1 pekan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMA. Jadi misalnya ada yang merasa kesulitan dengan adaptasi karena sekolah SMA, terus padahal jenjang baru tapi dilaksanakannya dengan daring, atau misalnya ada juga keluhan atau ada juga kendala, misalnya selama di pekan ini saya masih terkendala dengan kuota atau sinyal yang kurang baik kayak gitu. Atau misalnya ada hikmah yang didapat dari anak-anak semua. Hikmah, misalnya ada hikmah, wah gara-gara saya sering banget kehabisan kuota, atau saya kayaknya sering ketinggalan informasi karena kehabisan kuota, saya jadi lebih bisa untuk kenalan sama teman baru, atau lebih aktif dan lebih berani untuk bertanya sama teman ketika ada informasi yang belum jelas atau belum kita dapat secara sempurna. Kayak gitu ya anak-anak. Nanti silakan anak-anak tulis di kolom chat WhatsApp grup, bebas apa saja. Nah, itu saja untuk awalan dari Ibu pada malam hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan disampaikan melalui grup ya, atau boleh japri. Tapi dari grup aja sih nggak apa-apa. Ya, baik, itu saja dari Bu Syifa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.